Oke, halo, balik lagi bersama gue di sini Ahmad Radif, dan pada video kali ini, pada episode kali ini juga kita akan ngebahas motor yang ada di belakang gue ini, cuy. Kalian juga udah tahu, udah kita posting juga di feed Instagram kita, cuman kali ini baru sempat kita buatkan video untuk nge-review motor Cafe Racer yang super ganteng ini, cuy. Buat kalian yang udah pantengin terus Instagram kita udah tahu juga bahwa motor ini, konsep Cafe Racer ini basicnya dari Kawasaki Ninja 2.5 yang injection, cuy. Jadi ini tahun 2014 yang kita modifikasi dengan konsep, kita custom dengan konsep Cafe Racer, alhasil jadinya seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke video inti pada episode kali ini, seperti biasa, cuy, gue mau ngasih tahu juga buat kalian, jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga follow Instagram personal kita di @akgres.id. Follow juga official TikTok kita di @akgres.id, cuy. Dan seperti biasa pada episode kali ini kita akan ngebahas tuntas part apa aja yang dipakai di motor ini dan perubahan apa aja yang yang ada di motor ini. Dan kita kasih tahu juga video test ride motor ini yang kalau kalian lihat di postingan Instagram kayaknya itu ketinggian atau gimana, cuy. Nanti kita akan kasih tahu riding posisi di motor ini yang dengan tinggi gue 173 nanti di akhir video. Jadi makanya pantengin terus video ini. Kita mulai dulu dari bumper untuk ngebahas motor Ninja Cafe Racer ini. Oke, cuy, langsung aja kita lanjut untuk ngebahas motor yang ada di depan gua yang dominan warnanya biru ini. Kalau kalian lihat bodinya super kekar ini, padet banget di motor ini. Yang nggak ada rongga di motor ini maupun di bagian karbu atau di bagian lainnya. Jadi di bagian depan ini padat. Langsung aja kita bahas di motor ini, cuy, Cafe Racer ini. Nah, gue mau ngasih tahu juga nih bahwa motor unit ready stock kita yang akan kita jual. Berapa sih harganya? Nanti akan kita kasih tahu di akhir video. Jadi stay tune aja terus, pantengin terus video ini, tonton sampai habis. Kita akan ngebahas dulu part-part apa aja yang dipakai di motor ini, Ninja 2.5 ini, yang warna biru. Yang konsep awalnya kita ambil hampir mirip-mirip dengan BMW R90 yang kita konsep, alhasil dari bahannya Ninja 2.5 yang injection jadinya seperti ini. Nah, langsung aja kita lanjut aja untuk ngasih tahu ke kalian semua part apa aja yang dipakai biar kalian gak banyak tanya atau banyak pertanyaan di kolom komentar di YouTube ini maupun di Instagram. Jadi langsung aja kita jelasin dimulai dari kaki-kaki depan di motor ini. Oke, langsung aja kita lanjut untuk ngebahas bagian depan dulu nih, terutama pada bagian ban yang dipakai di motor ini, terutama pada bagian depan. Kita menggunakan ban di sini produk dari Michelin, cuy. Michelin Pilot Street dengan ukuran 130 ring 17 yang kita gunakan di bagian depan di motor ini. Sementara untuk bagian velgnya, kita menggunakan velg dengan ukuran 300 atau 3 inch untuk bagian depannya sama-sama ring 17. Dan untuk bagian tromolnya kita di sini menggunakan tromol. Kalau kalian lihat ini masih menggunakan disc dari Kawasaki Ninja karena kita emang menggunakan di motor ini yaitu dipakai velg original yang kita potong dan kita lobangkan jari-jarinya, cuy, karena kita ingin memakai disc ini dan menurut gue cukup lumayan kuat. Jadi velg orinya itu dibubut untuk dipasangkan jari-jari. Hanya ada penyesuaian di bagian lubang-lubangnya. Jadi kalian tinggal bawa aja ke tukang bubut apabila kalian ingin membuat jari-jari seperti ini, cuy. Gampang banget sih menurut gua. Dan biasanya juga kadang gue pakai Yamaha Scorpio, cuman kali ini gue pakai dari original motor ini, bawaannya yang racingnya kita bubut, cuy. Sementara untuk bagian suspensinya, kalau kalian lihat yang berwarna hitam sudah besar ini menggunakan dari produk aftermarket shock USD yang berwarna hitam. Kenapa kita nggak pilih gold? Karena menurut gua kurang cocok aja, di mana warna
di motor ini sudah cukup elegan dan warna-warna ibaratnya nggak terlalu mencolok, warna biru, hitam, dan silver aksen. Jadi nggak cocok juga kalau apabila kita pasang warna gold. Jadi kita pilih yang warna hitam. Nah, untuk bagian suspensi udah kita bahas di bagian depan di motor ini. Nah, di bagian sininya kalau kalian lihat juga ada aksen list bertuliskan Cafe Racer yang list warna biru dan kuning ini supaya modernnya tetap ada di motor ini, retronya juga tetap ada cuy di motor ini. Jadi menurut gue cukup worth it dipasangkan di motor ini stiker list di bagian velg ini untuk bagian depannya dan bagian belakang. Bagian depan udah kita bahas, kita langsung lanjut ke bagian belakang motor ini. Oke cuy, langsung aja kita lanjut ke bagian belakang di motor ini. Jelas banget kalau di bagian belakang motor ini jelas lebih besar, dimana di bagian belakang ini menggunakan 150 bagian bannya, sama-sama menggunakan ban dari Michelin Pilot Street dengan ukuran 150 ring 17. Sementara untuk bagian velgnya yang kita gunakan di bagian belakang yaitu ukuran 3,5 inch di bagian belakangnya. Tromolnya juga masih menggunakan tromol yang tadi sama kayak depan, bubutan dari velg aslinya yang sudah kita bubut cuy, dan kita lobangkan, kita pasangkan jari-jari jadi seperti ini. Dan ditambah lagi ada aksen list di bagian velgnya yang bertuliskan Cafe Racer warna putih, biru, dan warna kuning. Dan sementara untuk bagian swing armnya kita langsung lanjut lagi. Ini masih menggunakan swing arm original dari Kawasaki tersebut. Dan untuk suspensi di bagian belakang ini kita masih mengadopsi original dari motor ini tersebut. Jadi di bagian sini terlihat lebih clean dan nggak ada banyak berisi di bagian sini, karena emang kita pengen mengekspos di bagian belakangnya supaya lebih clean aja cuy di bagian Cafe Racer konsep ini. Dan ditambah lagi bagian belakang kalau kalian lihat juga ini menggunakan tambahan mudguard di bagian belakang yang kita custom, kita handmade oleh tim AKG Race ID. Langsung aja kita langsung lanjut di bagian kaki-kaki sudah kita bahas ke bagian cockpit di motor ini. Dan langsung aja kita lanjut di bagian kokpit di motor ini yang jelas banget konsep Cafe Racer sudah pastinya agak nunduk cuy di bagian stang kemudinya. Kita bahas dulu di bagian lampunya dulu. Kalau kalian lihat lampu ini menggunakan lampu demaker impor dengan ukuran 5,75 inch yang kita pakai di motor ini. Dan kita tambah lagi di bagian lampu ini untuk supaya terlihat lebih berisi lagi. Kita tambahkan visor yang half visor cuy. Jadi ini hanya visor seperti ini, nggak full fairing, full visor juga yang segini. Ini hanya kayak batok aja cuy untuk ngelindungin motor ini. Dan ini ada platnya juga, dan di sini tambah visor mikanya ini. Aksen Cafe Racer ada dapat banget, dan sportnya juga dapat banget di motor ini. Di mikanya warna smoke ini. Dan kita langsung lanjut aja ke bagian speedometer. Kita menggunakan speedometer original dari motor ini karena kita nggak mau ambil resiko ngerubah-rubah banyak kabel dan nggak cukup akurat juga kalau pakai speedometer yang lainnya. Makanya kita tetap pakai original dari motor ini cuy. Dan itu dia untuk bagian speedometer. Kita langsung lanjut lagi ke bagian stang di motor ini. Kita pakai stang produk aftermarket, stang jepit, yang dimana untuk stang ini bisa diubah setelannya banyak model yang bisa dipakai, jadi bisa maju mundur, atas bawah, ini bisa banget cuy di motor ini. Jadi nggak satu paten dengan satu ukuran yang biasanya kalau untuk Bison itu hanya maju mundur, kali ini bisa naik turun. Jadi senyamannya kalian bawa motor ini bisa banget untuk
dipakaikan stang model seperti ini, stang jepit ini. Dan untuk bagian hand gripnya seperti biasa kita pakai hand grip produk aftermarket yang warna hitam juga. Untuk di bagian spionnya sama, spion bar end, produk aftermarket juga. Dan untuk bagian handle-nya kanan kiri masih menggunakan original dari Kawasaki ini tersebut. Kita langsung lanjut aja ke bagian yang sininya nih cuy. Terutama di bagian bodinya, kalau kalian lihat jelas banget ini sudah berubah dari original Kawasaki ini. Ini yang kita custom, kita handmade oleh tim kita dari bengkel AK Garage yang kita mengambil model yang tadi gue bilang dari BMW R90. Kalau kalian lihat ini dan masih ada logo BMW-nya di motor ini. Jadi di bagian tangki ini cukup lumayan oke, yang warna biru ini. Tutup tangkinya juga masih pakai si dari Ninja ini. Jadi cukup satu kunci, akses di bagian kunci dan bagian tangkinya. Ditambah lagi di bagian bawahnya ditambah air scoop di bagian bawahnya. Kalau BMW nanti biasanya untuk mendinginkan di bagian mesinnya cuy, kalau nggak salah ya. Dan kita langsung lanjut lagi ke bagian joknya di motor ini. Jelas banget jok ini kita custom juga yang model single seat, dimana bagian belakangnya ada hornet sedikit di bagian jok motor ini. Ditambah listnya polos, di tengahnya ada list garis-garisnya cuy. Dan ini anti rembes model ini karena model ini model press-pressan cuy untuk bagian joknya. Dan di bagian frame-nya kalau kalian lihat juga, ini juga udah berubah. Ini udah kita custom dengan ukuran seperti ini. Ini sebenarnya cocok digunakan kalau berdua, menurut gua agak sempit emang untuk sendiri, ataupun kalau ini diganti model ini cuman kayak ukuran untuk 1,5 orang cuy. Jadi kalau untuk sendiri bisa, cuman ini cocoknya buat sendiri. Dan satu lagi, misalnya kalian mempunyai badan cukup besar, ini juga cocok kalau joknya diganti yang model flat cuy. Tapi kali ini kita pakai yang model single seat yang ada buntut awalnya di belakang ini. Dan kita langsung lanjut ke bagian bodi di motor ini. Aksennya BMW R90 jelas banget. Selain di bagian tangki, ini di bagian sininya. Ini kita buat juga, kita handmade juga oleh tim kita. Dan bagian cover akinya juga untuk menutupi bagian kosong rongga di bagian segitiga ini. Jadi kita sesuaikan semua bentuk di motor ini. Dan untuk bagian bawahnya yang warna biru juga ada di bagian skid padnya yang kita handmade. Terus bagian knalpotnya full system, juga bagian full system, full stainless. Dari bagian header sampai silinser ya, kita handmade juga, produk dari AK Garage Part cuy. Jadi kalau kalian lihat juga di bagian sininya jelas banget ada logo AK Garage-nya. Nah ini kece banget, nanti kita akan jual massal di bulan Desember. Produk knalpot kita ada untuk W175 dan motor-motor yang lainnya, Bison, Scorpio itu juga ada. Jadi kalian mau ikut PO juga bisa banget. Nanti apabila kalian punya motor apa, itu bisa banget untuk bikin knalpot di kita cuy. Dan langsung aja kita lanjut lagi di bagian belakangnya. Nih untuk bagian sennya, oh iya, sen bagian depan. Nah, gue juga lupa tadi ngejelasin, di depan ini kita pakai lampu produk LED juga yang titik Eagle Ace di bagian depan ini yang LED. Nanti kita akan coba nyalakan. Dan di bagian belakangnya menggunakan stop lamp LED fleksibel 3-in-1, sudah termasuk dengan include di lampu senya cuy. Jadi stop lamp dan senya sudah menyatu. Dan bagian plat nomornya kita taruh di bagian belakang di motor ini. Seperti ini kita buatkan. Jadi kalau tinggal mau dipasang atau dicopot terserah customer nantinya. Jadi ini cukup sesuai, cukup proporsional. Kita penaruhan tempat, bagian mudguard, bagian lampu, dan bagian plat nomor di motor ini. Dan gua yang tinggi 170-an, menurut kalian ini tinggi? Kalau kata gua, menurut gua pribadi nih ya, ini nggak terlalu tinggi karena posisi seperti ini emang udah cocok banget buat tinggi yang 174 cm seperti gua. Emang agak jinjit, cuman kalau dibawa di jalan raya atau di jalanan itu enak banget sih, motor tinggi yang nggak begitu rendah dengan ininya. Jadi apabila dibawa agak ngebut, itu enak banget. Nah, gua 174 seperti ini, agak jinjit di bagian kanan kiri, tapi masih cukup worth it untuk dipakai. Tingkat kenyamanannya juga ada. Ini posisinya ketika gua bawa motor seperti ini, dan suspensinya kayak gini di bagian depan dan belakang. Nah, ini cuy, kalau kalian lihat. Dan langsung aja kita nyalain motor ini. Nggak afdol juga kalau nggak kita cek sound motor ini biar kalian dengar suara dari Kawasaki Ninja ini. Nih, kalau kalian lihat tuh lampu senya juga. Nah ini nih ada semuanya nih. Langsung aja kita nyalain.
Nah, itu dia suara dari motor cafe racer yang super ganteng basicnya dari Kawasaki Ninja ini. Dan gimana menurut kalian, cukup worth it untuk dibangun konsep cafe racer apabila menggunakan bahan 2,5? Langsung aja tulis di kolom komentar gimana dengan pendapat suara dari motor ini cuy, yang 2 silinder ini. Dan itu dia tadi video check sound dan review part apa aja yang dipakai di motor ini. Kita langsung lanjut aja yuk untuk ngasih lihat ke kalian semua. Gua pribadi bawa motor ini, nanti gua akan test ride motor ini ngebut bisa sampai seberapa cuy, seberapa kencengnya motor ini dan seberapa nyamannya motor ini. Jadi langsung aja kalian lihat video test ride motor cafe racer ini. Oke, tadi kalian udah lihat video test ride si ganteng ini. Gimana menurut kalian? Masih cukup tinggi atau gimana? Atau kenyamanannya bagaimana? Langsung tulis saya di kolom komentar, nggak apa-apa cuy buat kalian. Nah, pada episode kali ini udah gue jelasin semua di bagian dari review sampai test ride-nya. Sudah kita jelaskan ke kalian semua. Gue mau ngingetin buat kalian, jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tulis kritik, saran, dan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini supaya video-video kita lebih bagus lagi ke depannya cuy untuk ngebahas motor custom. Apabila kalian mempunyai ide juga bisa langsung tulis saya di kolom komentar. Dan gue tadi bilang di awal kalau bawa motor ini dijual, benar motor ini dijual, unit ready stock kita yang akan kita jual dengan harga 65 juta aja. Kalian udah bisa dapatkan motor seganteng ini, pajak hidup, surat lengkap, ganteng, kece, kurang apa lagi cuy, 65 juta. Nah, gue bonusin lagi free ongkir Pulau Jawa dan Pulau Bali, ditambah lagi gue bakal kasih helm cakil. Jadi buat kalian yang minat motor ini bisa aja langsung DM kita atau WA admin kita supaya biar cepat diurus motor ini. Dan silakan booking motor ini apabila kalian minat dengan harga 65 juta aja. Dan mungkin sekian aja video dari gue untuk ngebahas motor ini. Dan udah gue kasih tahu juga harga di motor ini berapa. Buat kalian yang minat tadi udah gue kasih tahu juga. Langsung aja WA ke sini juga nggak apa-apa nih, gue kasih di bawah. Atau link deskripsi di bawah juga ada. Thank you yang udah nonton video ini sampai habis. Thank you banget. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Gue ngingetin lagi biar gue makin semangat dan tim-tim gue makin semangat cuy. Dan mungkin sekian aja video dari gue. Gue Ahmad Kuradi, di belakang ada Adam. Thank you for watching. See you next video. Jangan lupa terus berkarya.